bukre maro kebukun melayan awak kemudian bang nang jai kesempatan belajar dia kerabat kesempatan belajar tu angon cingure apa lemah muter film Luna Maya jatuh tadi jadi ngomong gitu ngomong kengken dulu wakil nang tolu wakil rakyat itu kengken kadang sambil sidang tak ngajak apa muter film blue itu kan sidang paripurna ada itu sidang apa paripurna ada itu itu tidak semua wakil rakyat seperti itu itu kan oknum ada do out ke orang walaupun oknum mengapa wakil rakyat seperti itu nah inilah berani Nanang katakan salah satu kegagalan pendidikan kita sekarang yang berorientasi kompetensi itu sebab pendidikan raga sekarang hanya menekankan kepada ilmu kepada otak bang tua, bang cerdas, bang pintar, otak cara komputer. Sebab yang namanya manusia bukan otak saja, tetapi ada emosi, ada spiritual patut diasah dan digali. Sebab manusia ada EQ, ada SQ, ada IQ. Puis. Ya keruat omongnya IQ gitu. Pendidikan di raga sekarang hanya selalu mengajarkan kita untuk bersaing. Mengalahkan yang lain, tetapi tak pernah mengajar kita untuk hidup bersanding dan berdamping dan saling berbagi. Sehingga masyarakat itu karena pinternya gontok-gontokan antara banyak, antara RT RW, selalu dia tawuran untuk memenangkan situasi. Makanya Nanang orang cai di TV One Metro TV nih, oknum-oknum pejabat yang korupsi miliar-miliar itu ada nak blok-blok, sengaja. Oknum jaksa, oknum hakim yang kena kasus suap tu ada nak blok-blok. Sing ada. Onyo dua-dua mendidik nanti bibir ngomong. Wida ngomong tanpa moral, tanpa emosi, tanpa budi pekerti justru dua yang blok-blok pintar. Karena dia pintar merekayasa kasus yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar, benar dan salah dibuat kabur olehnya. Tulis cik, kan? Gidat nih mati selam kemudian bubur mekapluk sambil halian dengan tapi dikasih kerjain cicing mau ya. Sebab yang dipuja lagi bukan Tuhan, tetapi uang sebagai Tuhan. Ditelanjangi dia di muka umum, diekspos besar-besarnya dia tak punya rasa malu. Mengapa? Karena dia tak masih punya kemaluan. Coba dia punya kemaluan, pasti dia malu. Apalagi pendidikan kita sekarang dimasuki unsur politik. Segala program politik, segala kebijaksanaan politik, uang negara sudah banyak digunakan untuk membangun pendidikan. Kenyataan apa? Atap plafon jebol, murid belajar sengon bangku, kesejahteraan guru belum terjamin. Kenapa? Semakin banyak sekolah dibangun, kenyataan semakin banyak pula murid putus sekolah. Coba itu bisnis sekolah. Udah bisnis, pakaian seragam bisnis, ada les juga bisnis, cetak buku juga bisnis, ngale sekolahan deh misi nomor saya ngale jahit. Makanya pemilihan umum bah, oknum-oknum jalan ngobrol janji, kan pilih saya, terampil cerdas bermartabat, lanjutkan apa penderitaan rakyat ini. Apa nih korupsi nih. Makanya anak orang jahit mertak. Sedikit agama. Nanang orang jahit belajar, gunang jahit belajar apa? Gunang anak belajar. Bang Cinawan nemadan kangin kelawan ning kau. Bang doji belok, angon nanang panak, Cinawang, kangin kau. Untuk kangin kau kesan sangat layak kan? Ya nali di pengidaran istawato kangin nyen, itu sang yang iswara. Warnanya putih. Menkau itu sang Mahadewa, warnanya kuning. Perjalanan sinar matahari gitu masih kayak nah kangin, sampai kau di manusia masih gitu, kayak lekade pasti kangin. Reng Purwo tunyonge putih yang iswara dewatanya Purwoto sumber Purwoto asal jangan lupa dengan kawitan jangan lupa dengan asal jangan lupa dengan sumber lekat manusia kanginnya putih kan simbol kesucian. Bayi lekat pasti suci, pasti bersih. Mengapa? Bayi melekat tak pernah hitung korupsi. Jujur, bayi paling jujur itu. Karena bayi itu jujur, maka bayi rasa ngodewo. Mengapa? Pih dewan tia lekat, pih dewan tia mas, pih dewan tia numadi.
orang tuanya encah ken panaknya nak demen orang tuanya. Jadi itu nak encah dewa tuh. Nyayangan bayu sama dengan nyayangan dewa di pura. Tuh itu, mendewa di pura dan kau nyari aturan. Sing ada dewa di pura dan lagi pura mentereng ngejreng sing ada nak iraga ngelaki dong ngelak kayu ngelak kenal kalau ngardinin ngarianan ngaini dalam genah ngaini dalam nguk bayi melekat pasti menangis pasti ngeling mengapa tawa hidup sengsara ini kau hidup persaingan ketat terjadi bayi menangis ada yang ketawa keluarganya apa win panak lekat sesuai dengan keinginan. Tadi gitu, begitu ngelap panak lus, bless lu, begitu ngelap panak muani, bless muani. Kedek, kedek. Lahir disertai dengan hidup diakhiri dengan mati. Iraga makerja ngajak mati. Semua yang ada di organ ini termasuk saya akan mati. Mati itu ngalih kau itu warnanya kuning simbol kemuliaan. Mati ngeraga pangyak mulia kengkeng, tak kalau mati domeling kengkeng, kedek mati. Kemudian gede, das jenis baru lekat lagi. Dia mati ya, gede. Keluarga, bidan yang lekat, yo gede. Jadi kalian mati, yo lagi. Semakin banyak orang menyesal kamu mati, semakin mulia kehidupan cai, semakin bagus cai tempat itu. Jadi itu, gajah mati ninggalin gading, manusia mati ninggalin nama baik. Macan mati ninggalin belang, cai mati ada nelah tang nak ucap. Liu nak makawan si mati. Itu, mati merdah. Dijau ngalih temu model gitu. Setok botlah. Ajak menggaya di bank, tonen jam di sebuah di kantoran. Artinya skillnya bagus. Sok skillnya bagus. Ya rajin, jujur dan lain sebagainya. Liu nak makawan berarti mulia hidup cai ini. Jasa banyak. Bolon mati na semerta untuk iya orang lek-lek pisel video aja berarti sering mulia. Intinya hidup harus introspeksi diri selalu. Tiada gading yang terletak, tiada manusia yang payu lulus. Introspeksi mulak diri, bercermin diri, berkaca diri. Maro cai memakon di suldo di makoi di kacoi tepuk bungu te bengor, de kacoi cacai. Artinya bungu te silpisil. Itu sepintas dialog yang memang sering ditampilkan di pertunjukan wayang kulit itu. Sehingga ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Karena kita memang sudah diobsesi dari dulu bahwa wayang itu katrok jadul bukan modern seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan karakter manusia di zaman dulu banyak beridentifikasi atau banyak mencontoh kepada lakon-lakon atau tokoh-tokoh yang ada di wayang. Sampai-sampai mereka memberikan nama anaknya pun mengambil di tokoh wayang itu. Mungkin beda dengan situasi sekarang yang selalu demam dengan film sinetron. Nama-nama anaknya kebanyak meniru nama film sinetron karena pergaulannya sehari-hari dengan film sinetron. Kisah-kisah intrik-intrik yang ada di film sinetron masuk karena dia menonton film sambil tidur gini. Setelah dia tidur ditanam dalam tidurnya kisah-kisah itu. Besoknya akan muncul watak-watak seperti itu, tertimbun. Sehingganya intrik-intrik untuk mengalahkan yang lain, untuk memenangkan yang lain, untuk menguasai dan menyisihkan yang lain akan muncul dalam diri seseorang. Nah, dalam karakter wayang itu disuguhkan dari bentuk dan warna, suara, semua mewakili karakternya. Kalau ada raksasa yang sifatnya rajas, geraknya keras, itu wayangnya pasti warnanya merah. Kemudian matanya pasti melotot. Mulutnya pasti dibuat agak gini. Itu estetikanya. Tapi kalau wayang yang sifatnya pemalas, raksasa, mulutnya pasti gini. Dan perutnya agak gendut. Maaf nanti yang perutnya gendut bukan yang maaf. Yang perutnya gendut bukan bagi raksasa gitu. Penggambaran wayang itu seperti itu. Penggambarannya seperti itu. Mengapa demikian? Karena dalam cerita Ramayana, Rahwana, Kumakarna, Wibisana, Surpanaka, dia semua golongan raksasa. Tetapi Rahwana dibuat
matanya ngelik, bibirnya tertawanya gini karena sifat rajasnya yang keras. Sementara Kumakarna dibuat karena dia pemalas, tidur dan makan saja, dibuat mulutnya besar, perutnya gendut, awaknya besar. Tetapi Wibisana yang sifatnya kesatria dan wicaksana dibuat wayangnya tampan, kulitnya dibuat estetik warna putih. Nah itu. Jadi Bapak kalau dalam kehidupan rakus, makan segalanya, sampai sak semen pun dimakan. Kalau oleh generasi berikutnya nanti Bapak dibuatkan figur wayang, pasti dibuat figur wayang begini, mulutnya banget seperti itu. Itu simbolis, disimboliskan seperti itu. Makanya para koruptor itu disimboliskan kayak tikus. Gitu. Jadi simbolis wayang itu lah simbolis. Nah, Surpanaka yang agak jorok, setnya keras, gitu. Dibuatlah wayangnya seperti itu juga. Jadi kemaluannya besar, gitu, mulutnya menganga, gitu. Itu karena setnya super keras, gitu. Kaigel. Jadi semua itu mewakili karakter-karakter yang ada dalam diri kita. Jadi wayang itu cermin. Wayang yang baik diletakkan di sebelah kanan dalang, dan wayang tokoh yang jahat diletakkan sebelah kiri. Nah, jahat dan baik ini bukan berarti perbedaan hitam dan putih, bukan begitu. Tapi dalam tokoh yang baik ada juga unsur buruknya. Tokoh yang jahat bukan jahat 100%, tapi ada juga unsur baiknya. Intinya ajaran agama mengatakan dalam setiap manusia unsur satyam, rajas, dan tamas itu tetap ada dengan komposisi yang berbeda-beda. Nah, itu. Wayang juga memberikan kita pilihan bagaimana kita harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Bertindak kita apa mementingkan diri sendiri, apa mementing kepentingan orang lain. Sama dengan Kumakarna dan Wibisana. Dalam situasi perang antara Rama dan Rahwana dengan penyebab Dewi Sita diculik oleh Rahwana, Kumakarna memilih dia berperang melawan Rama dan membela kakaknya yang serakah dan membela tanah airnya dari ambang kehancuran. Nah, sementara Wibisana dia memihak Rama. Mungkin dari pihak Rahwana dia sebut dengan pengkhianat. Tetapi Wibisana memusuhi, bukan memusuhi negaranya, bukan memusuhi kakaknya, tapi dia memusuhi keangkara murkaan dari kakaknya dan karangmukaan dari negerinya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu bisa kita simpulkan bahwa wayang itu sebagai cermin, kita bercermin di sana bisa memilah dan memilih karakter-karakter watak-watak yang ditampilkan oleh wayang itu. Dan semua karakter itu dan semua watak itu punya risiko. Oh, mene pilih kene kadadinan, mene pilih kene kadadinan. Itulah yang diceritakan drama-drama sisasi, kisah cerita pewayangan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya pemaparan saya nanti coba, walaupun tidak wayang cendlong, mungkin wayang yang lain bisa Bapak tonton. Sebab penonton sekarang selalu mengintervensi dalam padalang, kan cara padalang dojina satu-satu padalang, pokoknya yang penting gede. Kengkenan wayang si misi sako aja gede den lu rago ngali lawak. Sebab wayang itu ada norma, ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah yang perlu mereka sampaikan. Makanya dalang itu zaman dulu sebut dengan guru loko, orang menjadi dalang bukan sembarangan, dia sekelas mangku, maka dia perlu diwinten dengan panggilan jero. Kalau di Jawa disebut dengan ki. Ki. Jadi dia seorang yang dihargai dan dihormati dalam profesinya. Dan dia pada saat ada di belakang layar memainkan wayang, dia simbolis sebagai Tuhan itu sendiri dalam wujud siwa. Sebab dalang itu all round, dia seorang sutradara langsung sebagai pemain. Beda dengan sutradara dalam film. Sutradara itu hanya mengarahkan, pemainnya beda. Tapi dalam dalang itu seperti dagang sate kambing. Nah, dari nektak, yo masau ini, yo ngileh, yo nusuk, yo ngujang, yo. Makanya dalang itu ada filsafat, banyak bicara, banyak kerja. Bibirnya liu, gayanya liu, kayak langsung jit besuk belum. Sebab wayang tangawan, yo ngomongin wayang tangedel, yo ngomongin nyiakan, yo nama yang yo mempan kedok, yo bijak mantis masih yo, gitu. Dalang itu. Kalau ada sedikit bicara, banyak kerja, tuh maling lah kayak itu. Iya yakin tuh, sedikit bicara banyak kerja, maling lah kayak itu. Maling singkan wujud ya. Jeneng yo bedi munjina.
tapi gaya liu gitu. Nah, itu pemaparan saya. Jadi tadi di makalah itu saya minta maaf, tulisannya saya agak sederhana dan tipis. Mudah-mudahan tulisan itu nanti menjadi sebuah berita awal tentang wayang, pertunjukan wayang kulit. Jadi banyak ada karakter-karakter yang bisa kita petik di sana, supaya dengan pembentukan karakter kita yang lebih baik, yang lebih alami dari pembentukan budaya-budaya yang kita miliki. Jadi lebih berakar kepada budaya yang kita miliki. Jadikanlah sarana budaya kita itu sebagai pembentukan karakter bangsa kita. Sehingga yang pembentukan karakter dengan budaya-budaya itu lebih mencerdaskan, lebih sesuai dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Nah, sehingga dengan demikian ada pesan saya yang terakhir, seorang dalang siapapun dia harus tetap menginovasi diri, mengasah diri, sehingga fungsi-fungsi dari wayang itu bisa dijalankan dengan bagus sebagai media penerangan, sebagai media tuntunan, tontonan. Sebab dalam wayang itu ada tuntunan, ada tontonan, ada tatanan, ada tantangan, ada tuntutan. Tuntunan ada pituah-pituah yang ada di sana. Tontonan dia bersifat menghibur. Tatanan ada kasanah-kasanah di sana. Tantangan TV, media dan lain sebagainya, Facebook, internet itu tantangan dia untuk mereka ikut mencerdaskan diri supaya bisa bersaing dengan hiburan yang lain. Dan tuntutan, dia juga harus mengisi tuntutan zaman. Dia hidup sekarang di zaman ini, yang namanya budaya adalah menyuarakan zamannya. Kalau pertunjukan wayang itu sama dengan pertunjukan wayang zaman dulu, mungkin orang sekarang tidak mau menontonnya. Sehingga pertunjukan wayang sudah dimulai diinovasi. Inovasi itu dilakukan oleh seniman-seniman konvensional maupun seniman-seniman akademis di isi Denpasar. Maka dalam tulisan itu saya tulis ada layar berkembang, layarnya lebar, ada yang 10 meter, pakai LCD lagi. Jadi udah mulai ada inovasi-inovasi seperti itu. Tujuannya dia ingin juga menarik perhatian penonton agar mau berpaling ke pertunjukan wayang, tidak berfokus saja ke media-media elektronik, sehingga kesenian wayang tetap lestari sebagai media untuk membentuk karakter bangsa ini agar tidak tergerus dari kemajuan global ini. Nah, demikian dulu pemaparan tadi saya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan itu. Kalau saya bisa jawab, saya layar. Kalau tidak, mohon maaf. Mungkin di lain kesempatan saya bisa ketemu lagi untuk menjawab hal itu. Silakan, Pak.